Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Psikologi Kewirausahaan sesi yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya silakan open mic lagi, open video, dan kita akan buka dengan doa dulu ya. Silakan dibuka dulu kameranya. Ayo. Ya, ketahuan ini baru pada bangun tidur ini ya. Ini ternyata long weekend, Bu Desa. Kita placement tempatnya, jadwalnya kurang pas ini kayaknya bagi anak-anak ya. Long weekend, harus kuliah, tapi nggak apa-apa, yang namanya KWU itu kewirausahaan pasti 24 jam kalau kita ngurusin bisnis ya. Gimana, nanti Pak Aldo akan banyak sharing nanti itu. Oke, silakan dulu, dibuka dulu videonya supaya kami bisa lihat nih mahasiswa-mahasiswa yang akan di-sharingkan sama Pak Aldo. Halo Billy. Wih, Billy udah rapi, Rek. Ya, Leno baru bangun kayaknya. Oke. Luis, apa kabar? Wah, udah siap dia. Udah ada bolpen, ada kertas itu udah siap nyatet ya. Luis Niga. Bahkan, panggilanmu siapa sih? Iga, Pak. Iga. Ya. Oke, Iga. Oke, kalau begitu kita akan mulai dulu dengan doa. Karena tadi Iga sudah bersuara yang terakhir. Iga, boleh pimpin doa, Iga? Silakan. Oke, baik. Pak Kendi, Pak Aldo, dan Bu Desa, dan teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu pada pagi hari ini kami dapat bertemu di Zoom meeting untuk memulai perkuliahan. Kami mohon berkatilah perkuliahan ini dari awal hingga akhir, agar semua yang diberikan dan disampaikan dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Iga Ya, untuk doanya. Baik, teman-teman, di sesi 2 ini, sebelum rekan-rekan mulai mendesain bisnis plan kalian perlu tahu nih persepsi tentang wirausaha itu apa, entrepreneur itu seperti apa, sehingga pada saat rekan-rekan akan mencoba untuk membuat bisnis plan, kalian mulai ada bayangan, mulai ada gambaran, dan yang paling penting mulai mengikuti nilai-nilai kewirausahaan. Karena kewirausahaan itu jauh lebih dalam dari sekedar membuat bisnis. Itu ada terkait dengan value-nya kalian. Oke, gitu rekan-rekan. Nah, untuk lebih mendalami hal tersebut, ya hopefully sinyal saya nggak ada gangguan ya. Rekan-rekan masih bisa dengar suara saya? Aman, Pak. Aman ya? Oke, soalnya di saya gambar kalian agak nge-freeze, tapi hopefully masih lancar. Oke, untuk lebih mendalami materi tentang hari ini, kita kedatangan tamu spesial, dosen spesial. Dosen tamu spesial. Kenapa? Karena beliau di satu sisi adalah seorang pengusaha, beliau running beberapa bisnis, dan beliau juga tergolong milenial, rekan-rekan. Bahkan kalau nggak salah, Pak Aldo agak lebih muda ya Pak ya, dari saya ya Pak ya. Tapi sudah running beberapa bisnis, keren banget. Tapi dan selain itu rekan-rekan, Pak Aldo juga adalah seorang akademisi, seorang pengajar di Fakultas Kewirausahaan Unika Widya Mandala Surabaya. Jadi dengan kehadirannya Pak Aldo hari ini, Pak Aldo tidak hanya sharing dari sisi praktisinya saja, tetapi juga bisa dikombinkan dengan sisi akademis, sehingga rekan-rekan benar-benar bisa mendalami tentang apa itu kewirausahaan, apa itu value dari seorang entrepreneurship. Nah, saya bacakan sedikit untuk CV-nya Pak Aldo.
Pak Aldo saat ini sedang running 2 bisnis model gitu ya. Yang pertama adalah bidang properti, kemudian yang kedua bidang general contractor. Dari tahun 2018 sampai sekarang, beliau adalah seorang akademisi di kampus kita. Kemudian beliau juga pernah menjadi medical license officer di Parkway Hospital PTA Ltd. Kemudian juga pernah menjadi manajemen trainee di PT Oppo Indonesia Electronics, serta beberapa aktivitas lainnya. Nah, selain itu, beliau juga sudah memiliki sertifikasi, rekan-rekan. Sertifikasi apa? Beliau sudah tersertifikasi sebagai Certified Entrepreneurship Coach. Jadi ternyata beliau ini juga adalah seorang coach yang secara khusus di bidang entrepreneurship, gitu ya. Jadi secara kapabilitas, secara kualifikasi, beliau ini sangat cocok untuk di-sharingkan ke teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Aldo bisa sharing Pak tentang apa sih entrepreneur, kemudian bagaimana menjadi entrepreneur yang entrepreneurs. Silakan Pak Aldo. Oke, thank you Pak Kandi untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen kepada teman-teman. Hari ini saya mau berbagi sedikit saja apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman terkait apa sih entrepreneur itu ya. Lalu kemudian gimana sih entrepreneur yang benar-benar entrepreneur dan beberapa bekal yang mungkin nanti teman-teman bisa manfaatkan saat kedepannya memang berminat untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi entrepreneur sendiri teman-teman itu jenisnya banyak ya. Jadi tidak cuma sekedar entrepreneur yang seperti yang teman-teman tahu sebagai pengusaha, ada juga yang namanya social entrepreneur, pengusaha di bidang sosial, lalu kemudian ada juga yang dia technopreneur, jadi bergeraknya memang di bidang teknologi teman-teman. Saya izin share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, sama-sama Laila. Oke, jadi perkenalkan nama saya adalah Aldo. Sepintas tadi sudah jelaskan oleh Pak Kandi beberapa pengalaman saya. Lalu kemudian saya tahun ini saya kelahiran 93 teman-teman. Jadi definitely lebih muda daripada Pak Kandi sedikit. Nah, saya dulu kuliah di Petra untuk S1-nya. Saya ambil ekonomi. Lalu kemudian S2-nya di UM saya ambil manajemen. Lalu untuk S3 saya belum ada planning masihan, jadi so far saya masih berfokus di pengajaran, lalu kemudian di kampus saya, di sivitas akademiknya saya dan running bisnis saya. Jadi aktivitas utama saya adalah tentunya di Widya Mandala sebagai dosen tetapan waktu, lalu kemudian di luar itu saya ada aktivitas-aktivitas bisnis kecil lah. Lalu kemudian ada juga usaha orang tua yang saya barang-barang rintis untuk semakin besar lagi. Lalu kemudian aktivitas lainnya, saya suka, hobi saya salah satunya adalah gym, teman-teman. Jadi aware juga lah terhadap kesehatan. Dan untuk bisnis saya saat ini, sebenarnya tidak bisa dibilang sebuah bisnis yang gede banget ya. Tapi menurut saya ya lumayan lah untuk menambah begitu ya. Yang pertama itu saya running bisnis in the cost, teman-teman. Jadi lokasi kos saya ini ada 2 rumah
2 rumah kos yang saya kembangkan, saya develop sejak tahun 2010. Ini sebenarnya adalah warisan dari Mama, karena Mama sudah meninggal sekitar 13 tahun yang lalu. Lalu kemudian memang beliau ini suka dengan rumah kos, dan kemudian dikembangkan sejak tahun 2010 hingga saat ini. Jadi dulunya cuma 1, sekarang menjadi 2, masing-masing ada 10 dan 10 kamar, jadi total ada sekitar 20-an. Nah, itu lokasinya di dekat WM di Noyo, teman-teman. Jadi beberapa ada dosen juga yang kos di sini, lalu kemudian ada juga mahasiswa WM yang kos di sini. Kira-kira seperti itu, Lily in the Cost. Lalu kemudian yang kedua ini yang agak besar, teman-teman, karena ini dari Papa. Kebetulan saya di sini sebagai salah satu VP-nya lah, bisa dikatakan Vice Presidennya dari CV Duta Persada Antarnusa. Ini general kontraktor yang bergerak di bidang khusus untuk rumah tinggal, ruko-ruko, tapi bukan yang skala besar seperti mall. Jadi kita belum pernah menangani mall. Jadi ini istilahnya general kontraktor middle lower lah. Seperti itu, teman-teman. Nah, 2 bisnis ini tentunya berbeda jauh, teman-teman. Jadi untuk bergerak di bidang in the cost ini hampir sama seperti teman-teman kayak nyewain apartemen. Teman-teman kayak hotel kecil istilahnya. Sementara yang satunya ini lebih ke arah jasa konstruksi yang melibatkan banyak stakeholder. Jauh lebih banyak pemangku kepentingan di sini daripada di in the cost. Sehingga teknik penanganannya tentunya akan berbeda juga, teman-teman. Oke, nah itu seputar tentang bisnis yang saat ini saya running ya. Nah, masuk ke dalam topik, teman-teman, saya diberikan kesempatan oleh Fakultas Psikologi, oleh tim dosen Bu Desa dan Pak Kendi, untuk memaparkan sedikit ilmu tentang kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu gimana ya? Ini agak sedikit rancu, teman-teman, karena kebanyakan orang tua ini merasa bahwa kalau kamu mau menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, ngapain harus nyari titel, ngapain harus belajar formal di suatu instansi resmi, di pendidikan tinggi, seperti itu ya. Nah, menjelaskan kayak gini, ini butuh teknik, teman-teman. Simpelnya, untuk teman-teman bisa pahami, kenapa sih kok kita perlu belajar kewirausahaan? Teman-teman pasti kalau misalnya kuliah di WM ya, pasti mungkin nggak tahu tentang Batagor WM. Tahu ya? Semua tahu? Molen dan Batagor WM, guys? Tahu. Nah, Tahu. Molen atau Batagor WM itu penjualnya itu adalah seorang entrepreneur juga, teman-teman. Begitu pula dengan Nadiem Makarim yang sekarang menjadi seorang Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim saat build Gojek, saat membangun Gojek, atau William Tanuwijaya saat membangun Tokopedia, itu ternyata juga seorang entrepreneur, teman-teman. Juga seorang pengusaha. So, both of them, dua-duanya ini sama-sama pengusaha, teman-teman. Tetapi yang membedakan adalah skill-nya, skalanya, teman-teman. Batagor WM berdiri lebih dulu daripada Tokopedia dan Gojek, teman-teman. Tetapi nilai valuasinya berbeda jauh ya. Karena William Tanuwijaya adalah seorang literate entrepreneur. Seorang pengusaha yang sudah memiliki ilmu terlebih dahulu, teman-teman. Sementara Batagor WM bukan berarti tidak punya ilmu ya. Ilmunya dia ya hanya untuk mengelola itu. Nambah rombong baru, ya sudah, bergelutnya di situ terus. Mereka kalau misalnya nggak kerja, bingung. Income-nya nggak ada. Gitu ya. Jadi mengerti konsep passive income itu juga penting bagi seorang entrepreneur. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. So, at the first, teman-teman perlu tahu dulu 3 istilah ini. Pertama, entrepreneur itu berasal dari kata entreprendre, dari bahasa Prancis, yang artinya an undertaker. Nah, dari entrepreneur itu terbagi atau split jadi 3 variabel lagi. Yang pertama adalah kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu adalah prosesnya, proses seorang berwirausaha. Lalu kemudian entrepreneur, itu berarti adalah pengusahanya, pelakunya, subjeknya. Entrepreneurship adalah predikatnya. Dan objeknya adalah enterprise, yaitu usaha.
Entah itu UMKM, entah itu CV, PT, whatever it is. Itu adalah enterprise. Itu yang pertama. Nah, yang teman-teman tidak pelajari di dalam bangku perkuliahan atau bangku sekolah, itu adalah 7 hal ini, teman-teman. Ini saya ambil dari presentasinya Larry Kim. Yang pertama, teman-teman jangan kemudian meremehkan loh Pak Steve Jobs loh, produk DO. Jack Ma loh, produk DO. Juga bisa jadi entrepreneur. Nah, kenapa kita kok harus getu kuliah gitu ya? Nah, teman-teman perlu tahu, itu hanya 1 atau 2 aja dari sekian banyak yang gagal. Sementara kalau teman-teman lihat Jeff Bezos, Nadiem Makarim, William Tanuwijaya yang membesarkan bisnisnya, entrepreneurship-nya, Elon Musk misalnya, itu bukan orang yang less educated, teman-teman. Bukan Bob Sadino. Saya tidak mendiskreditkan Bob Sadino ya. Saya dari tadi sebut merek nih. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa proses untuk menjadi entrepreneur yang sukses itu butuh kerja keras, butuh ilmu, butuh literasi, teman-teman. Tidak bisa cuma dalam tanda kutip modal dengkul. Oke, itu yang perlu teman-teman tahu dulu. Yang kedua, teman-teman harus benar-benar self-motivated. Termotivasi banget. Karena apa? Kedepannya, entrepreneur ini akan mengalami banyak sekali pukulan, hantaman dari atas bawah, kanan, kiri. Entah dari sanak saudara, entah dari atasan bawahan. Entah dari teman-teman dekat, bahkan dari pasangannya, teman-teman. Oke? Karena apa? Ini semacam kayak gambling, teman-teman. Seorang dokter, well educated, sudah spesialis, kemudian tidak menjadi dokter lagi karena ingin membuka ladang usaha sendiri. Entah itu kuliner, entah itu apapun itulah industrinya. Nah, itu akan mengalami resistance dari keluarga, pasti. Jadi harus self-motivated dulu. Teman-teman harus selesai dengan dirinya teman-teman sendiri. Dulu baru memulainya. Seperti yang teman-teman dari Fakultas Psikologi pasti sudah tahu ya, yang sangat terkenal Carol Dweck dalam bukunya apa ini? Mindset ya. Teman-teman pasti punya ini bukunya. Bahwa seorang entrepreneur itu sangat dituntut untuk memiliki growth mindset. Pola pikir yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Bukan statik ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus tahu bahwa untuk menjadi entrepreneur itu teman-teman bukan otomatis langsung jadi kaya atau mengincar kekayaan gitu ya. Jadi teman-teman di sini malah justru menyangkal diri di awal, berani dalam tanda kutip bakar uang ya, bakar uangnya tentu yang calculated. Nanti di akhir sesi saya akan berikan beberapa tool atau beberapa package ya buat teman-teman ya, apa yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman mesti menyangkal diri. Tujuannya teman-teman adalah bikin bisnis, membangun kekayaan, bukan mencari uang. Nah, nanti ada bedanya ya. Terus kemudian teman-teman sebisa mungkin jangan menunda pekerjaan. Oke? Jadi tetap konsisten. Terus kemudian fokus sama mimpinya teman-teman. Teman-teman nyari mimpi itu juga nggak mudah. Saya rasa di semester 6 teman-teman sudah banyak sekali dapat ilmu terkait dengan ini. Terus hati-hati sama proud-nya teman-teman, terutama untuk yang cowok-cowok ya. Saya rasa juga teman-teman sudah banyak sekali baca buku. Salah satunya punyanya John Gray PhD, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Ini juga buku psikologi. Teman-teman tahu juga bahwa laki-laki dan wanita ada di guanya masing-masing dan semua itu saat bertemu akan menjadi sebuah problem ya teman-teman ya. Nah ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi biasanya laki-laki yang egonya lebih tinggi daripada wanita, ini juga mesti hati-hati dengan pride-nya, terutama pada saat kita berbisnis teman-teman. Ini efek banget ya, mempengaruhi banget. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa sukses itu tidak seperti yang nampaknya, wah enak ya jadi Jeff Bezos, enak ya jadi Bill Gates, yang uangnya hitungannya masuknya detik ya teman-teman, atau William Tanuwijaya, atau mungkin Elon Musk, nah kayak gitu ya, itu tidak seperti yang teman-teman lihat. Oke, banyak sekali keringat yang bercucuran pada saat mereka mencapai di titik itu. Ini yang teman-teman mungkin belum tahu. Di sekolahan belum diajari, karena di textbook tidak ada teman-teman. Oke,
Jadi ini tacit knowledge ya, pengetahuan yang ditularkan satu dengan yang lainnya tidak melalui textbook, pengetahuan terselubung. Oke? Jadi teman-teman juga perlu tahu beberapa tacit knowledge lainnya itu teman-teman dapatkan dari quotes-quotes orang yang sudah lebih dulu menjalani kehidupan. Orang yang sudah lebih dulu masuk ke dalam dunia ini. Seperti kata Seth Godin, mengingatkan betapa pentingnya teman-teman untuk STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi di sini teman-teman akan dihadapkan pada matriks mau dan mampu. Ada orang yang mau, ada orang yang mampu. Tapi ada orang yang mau, cuman dia tidak mampu untuk membelinya. Misalnya teman-teman pengen rumah Gra Family atau pengen mobil BMW seri 5. Teman-teman mungkin mau, tetapi tidak disertai dengan kemampuan. Ada juga yang sebaliknya teman-teman. Ada motor second, harga 2 jutaan ya, motor-motor lama ya. Lalu kemudian teman-teman saat ini sudah pakai mobil, range harga 300 jutaan. Nah, teman-teman punya uang, teman-teman mampu. Tapi pertanyaannya adalah pada saat mungkin teman-teman dipanggil oleh Pak Kun, dipanggil oleh Istana Negara untuk menghadap, apakah teman-teman mau pakai motor 2 jutaan? Nah, seperti itu ya. Jadi ada juga yang mereka yang mampu tetapi tidak mau. Nah, hal ini teman-teman yang terkadang miss untuk dipahami. Sehingga sometimes kita tidak tepat sasaran STP-nya ya. Nah, literasi-literasi kayak gini teman-teman yang perlu untuk teman-teman tahu. Forleo juga menggarisbawahi teman-teman untuk selalu konsisten. Salah satu buku yang bisa saya sarankan pada teman-teman adalah Stick Ability. Ini buku yang mengajarkan teman-teman untuk konsisten, untuk tetap self-determined terhadap apa yang teman-teman cita-citakan. Gitu ya. Jadi lakukan secara konsisten. Nah, dari sini teman-teman, masuklah kita kepada apa sih yang membuat seorang entrepreneur itu benar-benar entrepreneur, benar-benar pengusaha. Oke? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu bedanya antara entrepreneur dengan businessman. Pedagang dan wirausaha. Businessman dengan entrepreneur. Oke? Nah, pada saat teman-teman melihat ini, saya ingin tahu pendapatnya teman-teman. Apa sih bedanya pengusaha dengan businessman? Kan apa bedanya? Mungkin mau coba jawab. Kalau Silakan. dari contoh yang pisang sebelah kanan itu, kalau bisnismen itu cuma bisa misalnya aku punya pisang, aku cuma bisa ngejual harga yang lebih tinggi. Tapi kalau entrepreneur itu dari pisang aku bisa olah harganya jadi mungkin bisa 4 kali lipat atau 3 kali lipat kayak gitu. Jadi hasilnya nanti kalau misalnya bisnismen itu tetap barangnya, tapi kalau entrepreneur itu mengolah barangnya menjadi barang yang baru. Oke. Saya masukkan dari Tobi. Ada yang lain? Saya mungkin mau coba jawab. Iya, silakan. Kalau seorang bisnismen itu adalah lebih ke pedagang, dia menjual sesuatu. Tapi kalau entrepreneur, dia adalah istilahnya kayak penjual inovasi. Apa yang dia jual itu adalah produk dia sendiri. Produk. Oke. Terima kasih, Yoyo dan Tobi. So, teman-teman, yang dikatakan oleh Yoyo dan Tobi itu tidak salah. Jadi itu memang part of apa yang membedakan dari entrepreneur dengan businessman. Jadi businessman seringkali makin marak ya, terutama dalam pandemi ini. Semakin sulit orang untuk masuk ke dalam entrepreneur, tetapi mereka memilih businessman. Contoh, beli masker harga murah, jual lagi, laku. Beli sanitizer harga murah, jual lagi, laku.
itu akan lebih banyak yang jualan masker, jualan APD, daripada bikin sendiri kue, dijual open PO kue, jual open PO makanan, tahu susu, dikasih brand, lalu kemudian dijual. Nah, itu akan lebih banyak yang jualan masker. Karena apa? Mereka tidak salah, teman-teman. Di dalam pandemi saat ini, memang yang perlu diutamakan oleh mereka-mereka adalah cash flow, aliran dana. Akan sangat sulit kita untuk investasi, karena apa? Masih uncertain, masih nggak pasti, teman-teman, field-nya. Ladangnya masih nggak pasti. Namun, setelah ini recover, ini akan menjadi batu lompatan, teman-teman. Jadi tergantung, teman-teman mau memandang pandemi sebagai obstacle, hambatan, atau menjadi opportunity, peluang. Itu tergantung dari mindset-nya, teman-teman. Seperti yang dikatakan Carol Dweck, teman-teman harus memiliki growth mindset. Senantiasa bertumbuh. Nggak pernah puas, nggak pernah statik ya. Nah, businessman bukan berarti statik, teman-teman. Hanya caranya yang salah. Caranya yang berbeda dengan entrepreneur. Saya nggak bisa ngomong salah ya. Karena di luar sana juga banyak businessman yang sukses gitu loh, teman-teman. Namun kita ngomongnya apa? Long term-nya. Kita ngomongnya apa? Teman-teman mau kerja seumur hidup tak? Kayak gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata inovatif tadi yang tadi dijelaskan juga oleh Yoyo sama Tobi. Inovasi itu berbeda dengan kreatif ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu. Kalau kita ngomong kreatif, ini berarti idenya unik teman-teman. Mungkin belum pernah ada sebelumnya, atau ada tapi ini berbeda banget. Gitu ya, lebih ke arah invention, penemuan. Suatu ide yang kreatif. Sedangkan kalau inovatif, itu adalah kreatif plus ditambah komersialisasi. Ada nilai jualnya, nggak cuma sekedar kreatif, oh ya unik, tetapi nggak bisa dijual teman-teman. Teman-teman banyak nemukan di luar sana hal-hal yang unik, tetapi tidak bisa dijual. Atau STP-nya salah, targetnya salah. Inovatif pun itu terkadang kalau nggak STP-nya benar, itu juga bisa jadi blunder teman-teman. Contohnya, salah satu, ada teman-teman dari ITS yang membuat sebuah inovasi drone, teman-teman. Dia ngelihat petani-petani di desa mengalami masalah dalam menyiangi atau nyirami sawahnya, ladangnya ya. Karena dia seharian bisa nyirami lahannya yang berhektar-hektar itu bisa seminggu, 2 minggu, teman-teman. Belum lagi panennya. Akhirnya dia menemukan cara, gimana caranya biar bisa nyiram dan memberikan pestisida dalam waktu yang singkat. Mereka menemukan sebuah ide kreatif, yaitu drone yang bisa nyiram, teman-teman. Si petani apa? Wah, senang dipinjemin drone ya. Tetapi begitu disuruh beli, teman-teman, monggo dipikirkan. Harga drone-nya ini yang DJI Mavic yang paling mahal ya, teman-teman ya. Sekitar 20-25 juta lah ya. Seorang petani, teman-teman, ditawari drone harga 20-25 juta. Nah, ini ya. Jawabannya sudah pasti ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia beli, dia harus jual sawahnya malahan. Jadi punya drone nggak punya sawahnya. Nah, kalaupun dia dipinjemin, dia senang teman-teman. Nah, tapi dari sini teman-teman tahu bahwa sebuah ide yang inovatif, kreatif, kalau targeting positioning-nya nggak benar, nggak pas teman-teman, juga nggak laku. Oke, itu yang mesti digarisbawahi. Kreatif, inovatif. Oke. Nah, entrepreneur di sini mencoba untuk menggali sebuah ide yang revolusioner. Seperti contohnya pisang tadi bisa dijadikan jus pisang dengan harga yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, caranya gimana, Pak? Tahu orang ini siapa? Ada yang tahu? Siapa Bapak ini? Elon Musk, pinter Thomas. Jadi si Bapak ini adalah ya CEO atau foundernya ya dari SpaceX, Tesla Industries. Dia orang yang berpikir long term, teman-teman. Dia orang yang multimilioner, tetapi tidak kemudian semua uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.
Malah dia banyak rupakan dalam bentuk saham karena dia tidak mau kehilangan kepemilikan atas SpaceX, atas Tesla-nya. Jadi dia belikan kembali dalam bentuk saham. Karena kan ya sistem bisnis lah teman-teman. Tahu ya bahwa sebuah perusahaan itu kan ada investor-investornya. Jadi tidak dengan uang sendiri. Nah, kepemilikan itu kan dirupakan dalam bentuk kertas saham. Nah, dia beli lagi di situ, di perusahaannya dia sendiri agar dia memiliki kendali atas perusahaannya itu. Dia enggak kemudian sukses terus teman-teman. Roketnya juga sering blunder dan kemudian ya memakan korban jiwa pastinya ya, meledak. Dan itu sekali dia meledak, itu dia kehilangan berapa ratus juta dolar teman-teman. Tetapi Pak Elon Musk ini pada akhirnya juga memiliki visi yang besar dan diperkirakan tahun 2022 atau 2025 saya lupa, itu beliau berhasil membuat sebuah koloni, ditargetkan ya, selesai membuat sebuah koloni di Mars, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh entrepreneur kelas dunia. Nah, kalau entrepreneur yang kelas di Surabaya aja deh, atau di Indonesia, itu teman-teman bisa berkaca dari Pak Ciputra. Pak Ciputra, dari tanah tandus, dari kambing aja nggak mau makan di situ, lalu kemudian dia develop menjadi Citraland. William Tanuwijaya dan Nadiem Makarim, Ahmad Zaki, nah 3 itu ya, Gojek, terus kemudian Tokopedia, dan Bukalapak, teman-teman, itu juga salah satu contoh bahwa e-commerce di Indonesia itu juga bisa berkembang, dan mereka menginisiasi itu dulu. Mulai aja dulu, tagline-nya kan gitu ya. Saya enggak promosi, tapi ini contoh untuk membangkitkan semangatnya teman-teman. Di Surabaya sendiri, Bu Risma dulunya ya, sebelum menjadi Menteri Sosial, menyediakan wadah, teman-teman. Salah satunya adalah program 1000 Startup Digital, yang teman-teman memiliki ide apa, mau bikin aplikasi apa, di bidang digital ya pastinya ya. Ini kemudian bisa dikembangkan. Kalau nggak salah satu alumni ya, dari psikologi, yang memiliki aplikasi yang untuk mendeteksi ini ya, psikologi saya lupa namanya siapa. Kalau nggak salah dulu pernah mengisi satu sesi dengan saya di Fakultas Vokasi. Nah, ini juga salah satu contoh. Dia berhasil nembus sampai ke Silicon Valley juga, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membuka mindset-nya bahwa orang-orang ini bisa loh menjadi seorang entrepreneur. Dan tentunya itu butuh literasi. Butuh bekalnya. Ya benar, Bu Desak, Pak Maksi ya. Itu kalau nggak salah bikin aplikasi Raffi atau Revi gitu ya, saya lupa. Nah, teman-teman, apa sih entrepreneur literasi itu? Ilmu-ilmu apa yang diperlukan oleh seorang wirausaha? Jadi pada tahun 2018, Maurice Santos dan Neumayer melakukan sebuah research, teman-teman, sebuah penelitian ya. Yang tadi di awal saya sempat bilang tentang literate entrepreneur, pengusaha yang memiliki literasi. Beberapa di antaranya mereka butuh literasi fungsional. Literasi fungsional ini adalah literasi yang berkaitan dengan ya sehari-harinya teman-teman. Kalau teman-teman ikut kuliahnya 16 Skill for 21st Century, teman-teman tahu foundational literacy, nah itu masuk di situ. Calistung ya, baca tulis hitung itu pasti. Teman-teman butuh skill itu. Civics, lalu kemudian language, bisa berbahasa, ICT, komputer, nah itu masuk fungsional. Terus mengoperasikan internet, teman-teman, masuk di dalam technological ya. Nanti ada di belakang slide-slide berikutnya tentang technological literacy yang teman-teman perlu untuk pelajari lah. Nggak harus kuasai, karena itu bukan di bidangnya teman-teman, tapi setidaknya tahu. Terus teman-teman butuh financial literacy, kecerdasan keuangan teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar teman-teman cari uang, tetapi tahu how to develop money. Fungsi pendanaan, fungsi pengeluaran, fungsi investasi, fungsi tabungan. Nah, gitu ya. Jadi konsep tentang uang ini juga luas, teman-teman. Nggak harus dikuasai sekali lagi, tetapi apa? Diketahui aja. Economic literacy ini lebih ke arah hal ekonomi makro.
Contohnya PDB, produk domestik bruto, lalu kemudian inflasi, konsepnya teman-teman tentang menabung, mindset-nya teman-teman menabung pangkal kaya. Nah, itu yang harus mulai pelan-pelan diubah, teman-teman. Nggak ada pernah ceritanya menabung pangkal kaya. Itu omong kosong ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman menabung pangkal kaya, silakan teman-teman hitung sendiri. Nanti kalau teman-teman lulus, punya pekerjaan, gajinya UMR plus dikit, anggaplah 5 juta, kalikan aja. Harga rumah berapa? Harga mobil berapa? Nggak kebeli ya teman-teman ya. Akan seumur hidup kelilit utang terus. Oke? Jadi bukan menabung yang pangkal kaya, tetapi investasi yang pangkal kaya. Nah, belakangan ini juga banyak ya teman-teman ya, investasi anak muda seperti peer-to-peer lending, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Banyak ya teman-teman. Nanti ini bisa 3 SKS sendiri kalau bahas ini. Terus kemudian ada bisnis atau non-financial literacy, ini yang berkaitan dengan bisnis ya teman-teman ya. Bisnis secara garis besar, teman-teman bisa anggaplah sebuah pohon. Pohon ini punya akar, punya batang, punya dahan atau rantingnya, dan punya buahnya. Itulah bisnis, teman-teman. Akarnya adalah SDM, orangnya. Batangnya adalah operasional, yaitu teknikal atau operasionalnya sehari-hari. Rantingnya adalah daunnya atau rantingnya ya, yang untuk fotosintesis ya, itu adalah marketingnya atau pemasarannya. Dan yang terakhir yang dilihat paling manis oleh orang dalam sebuah pohon adalah buahnya, yaitu uang. Oke, jadi ada finansial, ada marketing, ada operasional, dan ada SDM. Itu bisa dibilang di dalam balance scorecard, itu juga bisa dibilang fungsi dari bisnis, 4 itu. Nah, hal kayak gini teman-teman, literasi-literasi kayak gini yang teman-teman mesti tahu belum memulai sebuah langkah pertama menjadi entrepreneur. Oke? Nah, itu yang foundational literacy tadi saya bilang, terus kemudian juga ada technical literacy untuk entrepreneur, seperti mulai dari creativity, terus kemudian bisnis model yang mungkin menjadi output ya dari mata kuliahnya teman-teman saat ini. Terus validasi ide, terus kemudian critical thinking, ini yang terkadang orang itu masih trial and error karena memang ini sulit teman-teman. Teman-teman pelajari di bangku perkuliahan pun juga untuk mengimplementasikannya di dunia nyata, prakteknya akan berbeda. Tetapi sedikit banyak fondasinya teman-teman tahu dulu. Terus ada bisnis canvas, ada kemudian kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, kayak gitu ya. SWOT analysis, ini juga teman-teman perlu untuk ketahui. Nah, ini menurut Perez tahun 2014 ya. Selain daripada hard skill tadi teman-teman, teman-teman juga perlu soft skill ya. Soft skills itu bisa dikatakan DNA-nya teman-teman dibentuk di dalam dirinya teman-teman. Oke, jadi ada anatomi di dalam seorang entrepreneur. Oke, ini soft skill-nya. Yaitu apa? Calculated risk taking. Berani mengambil resiko yang terkalkulasi. Logical, logiknya dipakai. Tapi juga jangan terlalu ekstrim seperti warga Vulkan, seperti Spock ya. Terlalu ekstrim, logical extremist buat teman-teman yang suka Star Trek. Tapi logik dengan feelings atau intuisi itu porsinya tolong dibanyain yang logiknya. Karena apa? Sorry, aku nggak bermaksud mendiskreditkan lagi ya beberapa suhu atau beberapa orang yang ahli Feng Shui itu terkadang mengatakan, oh dalam suatu bisnis harus ABC ya. Padahal secara logika, secara keilmuan yang benar adalah EFG. Nah, kayak gini kan ada kontradiksi ya, teman-teman ya. Jadi terkadang sometimes teman-teman mesti pakai logiknya. Nggak semua yang dikatakan oleh Feng Shui itu teman-teman terima mentah-mentah. Gitu ya. Kreatif inovatif tadi saya sudah katakan, motivasi juga sama, teman-teman belajar untuk sabar, perseverance.
Nah ini, teman-teman. Perseverance ini tantangan yang luar biasa untuk teman-teman dari generasi Z. Karena apa? Terkadang kita, teman-teman ya terutama ya, lahir dalam kondisi teknologi sudah settle. Semua yang lama bisa jadi cepat. Terbiasa instan. Nah, ini yang mungkin lag ya dari teman-teman sekarang, termasuk saya mungkin ya, untuk sabar dan perseverance. Saat teman-teman menyusun skripsi itu jauh lebih mudah daripada dulu zaman orang tuanya teman-teman menyusun skripsi. Pak Candy menyusun skripsi, Bu Desa menyusun skripsi, Bu Laila menyusun skripsi. Akan jauh berbeda dengan teman-teman saat ini. Informasi sangat mudah dapatnya lewat Google ya. Sehingga apa? Secara tidak langsung perseverance-nya sekarang ini agak sulit untuk dilatih, teman-teman. But kembali lagi, seorang entrepreneur dituntut untuk konsisten. Percaya diri, passion, risk taking, terus kemudian jangan lupa connection, teman-teman. Jangan ansos. Namun, teman-teman harus tahu juga bedanya antara teman-teman ansos dengan teman-teman introvert. Nah, ini ranah psikologi lagi ya, teman-teman pasti sudah paham ya. Tidak semua introvert itu tidak bisa jadi entrepreneur. Dan tidak semua extrovert itu sukses jadi entrepreneur. Jadi jangan kungkung mindset-nya teman-teman. Pak, aku kan introvert, tidak bisa jadi entrepreneur. No. Big no, teman-teman. Selalu ada jalan kalau teman-teman ada kemauan. Oke? Terus kemudian work ethic dan adaptif. Di sini saya juga mengutip dari Charles Darwin, bukan orang yang paling kuat atau yang mungkin paling pintar yang akan survive, tetapi orang yang paling bisa beradaptasi. Dan saat ini, sampai saat ini masih valid, teman-teman. Oke? Nah, yang terakhir yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekaligus mengakhiri adalah starter kit-nya teman-teman. Apa aja sih yang diperlukan untuk memulai langkah pertama menjadi entrepreneur? Yang pertama, teman-teman perlu buku. Yang kedua, teman-teman perlu tools atau aplikasi. Tools ya, alat ya. Yang terakhir, teman-teman perlu aplikasi. Jadi beberapa buku, ini 3 buku ini ya, masih saya incar teman-teman. Saya belum dapat buku ini, karena beberapa habis ya, sold out ya. Yang terkait dengan entrepreneur yang bisa saya referensikan adalah ini. Gimana caranya teman-teman nyari model penghasilan. Jadi di dalam bukunya Reynald Casali, Prof. Reynald, itu juga dalam Disruption, itu mengatakan bahwa yang dulunya mendapatkan uang, misalnya kayak Garuda Indonesia ya, maskapai penerbangan mendapatkan uang dari jualan tiket, lalu sekarang harus mencoba untuk beralih, harus mencoba untuk memikirkan cara dapat uang selain jualan tiket ini gimana ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi, the main is no longer the main. Yang dulu bukan lagi yang dulu lagi. Gitu ya, untuk cara dapetin uangnya. Jadi, memikirkan alternatif lain. Nah, itu mungkin bisa didapatkan dari ini. Bukunya $100 Startup ya. Terus ada Hoop dan ada Rework. Ini kebetulan buku asing yang Rework ini ya. Sisanya sudah ada terjemahannya. Nah, ini salah 3 buku yang bisa saya referensikan kepada teman-teman. Selain buku teman-teman juga butuh tools dan aplikasi. Tools untuk apa aja teman-teman? Yang pertama untuk bentuk formasi dulu. Jadi ada business plan, ada juga legal form, hukum ya. Urusan-urusan hukum, kenotariatan, lalu kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan legalitas usaha. Teman-teman tentunya pengen kan punya usaha yang bukan cuman usaha yang kemudian semakin mau gede dikit, diincar sama orang pajak, didatangin sama polisi karena nggak punya izinnya. Jadi izin ini yang mesti harus diurus terlebih dahulu. Setelah tentunya bisnis modelnya teman-teman tahu. Ada juga visual content. Nah, ini yang nanti berkaitan dengan audiovisual. Pemasaran lewat
YouTube mungkin atau IG mungkin, karena sekarang memang saluran pemasaran ya, marketing channel yang paling ampuh itu adalah lewat sosial media. Ada juga tools-tools untuk finance dan penghasilan, jadi pakai software ada. Lalu kemudian kolaborasi dengan tim, ini teman-teman butuh tools juga atau butuh apps juga untuk bikin mereka gampang koordinasinya. Misalnya pakai Google Group mungkin untuk tracking, teman-teman bisa nanti dengan tim dengan apa bisa pakai video call. Nah, itu masuk di dalam tools ya teman-teman ya. Alat untuk saling berkoordinasi. Lead generation ini juga teman-teman butuhkan, terutama kalau misalnya nanti teman-teman bergerak di bidang sosial media, lalu kemudian bergerak untuk ini ya, mau masuk ke dunia digital, internet, itu teman-teman butuh website pastinya, landing page-nya kayak gimana, A/B testing kayak gimana, terus kemudian untuk kehadiran atau awareness-nya teman-teman di dunia digital, teman-teman perlu SEO tools, search engine optimization. Human resource, teman-teman juga butuh tools untuk platform, untuk tracking ya, time tracking. Salah satu contohnya nanti akan saya lihatkan di slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah tools untuk sales marketing. Ada social media management. Ini sudah banyak ya, mereka yang menawarkan jasa untuk mengelola sosial media. Posting kayak gimana, modelnya kayak gimana, lalu kemudian jawabin DM, seperti itu ya. Termasuk yang terakhir adalah market research. Beberapa contohnya kayak gini teman-teman. Business model tools, mungkin teman-teman sudah diajarin, punyanya Strategizer, ini Alexander Osterwalder ya, itu punya business model canvas, BMC, yang terdiri dari 9 variabel teman-teman. Nah ini bisa jadi landasannya teman-teman untuk bikin business model saat ini. Mulai dari customer segment sampai cost structure. Silakan nanti teman-teman cari sendiri di Strategizer. Kalau yang untuk mengelola keuangan, teman-teman bisa pakai yang mudah ya. Ini ada yang versi gratisnya, yaitu QuickBooks. Nah, ini teman-teman nanti di situ bisa masukin, ada expenses-nya, pengeluaran teman-teman buat apa, saldo di bank berapa, untung profit loss-nya berapa, terus kemudian ada invoice dan seterusnya ya. Ini bisa pakai QuickBooks. Terus untuk SEO, Search Engine Optimization, ini singkatnya, ini bahasa teknis ya teman-teman ya. Singkatnya adalah gimana teman-teman pada saat di search misalnya, punyanya Pak Kendi ada Seduk Surabaya. Nah, gimana caranya saat kita masukin di Google Seduk Surabaya, ini muncul di paling atas teman-teman. Muncul di landing page pertama. Nah, itu masuk di dalam Search Engine Optimization. Jadi dia cari pattern, pola, biar algoritmanya Google Search itu nangkep dia, nge-capture Seduk Surabaya. Nah, itu bisa pakai SEMrush, teman-teman. Ini teknikal ya, orang-orang teknis, web developer yang paham gini-gini. Nah, teman-teman cukup tahu aja bahwa di dalam dunia digital ada kayak gini. Terus kemudian A/B testing tools, teman-teman. Salah satunya misalnya kayak Google Optimize. A/B testing tools ini teman-teman untuk melihat A kayak gimana, B kayak gimana. Kalau kita memasarkan lewat Twitter, apakah lebih bagus daripada lewat Instagram? Kalau kita bikin web traffic, kita ngiklan di jam 10 ke atas, dibandingkan jam 6 ke bawah, lebih banyak mana nge-capture audience-nya. Nah, itu bisa pakai A/B testing tools. Karena teman-teman kan nggak mungkin ngelontorin semua uangnya untuk promosi sepanjang hari, gitu ya. Habis nanti uangnya teman-teman nggak optimal. Itu perlu A/B testing tools. Time tracking software ini nanti teman-teman misalnya sudah punya SDM lumayan banyak, orangnya teman-teman dikontrol masuk keluarnya lewat mana, bisa pakai Clockify. Nah ini untuk ngelihat si ini nanti sudah masuk di sini jam berapa, kayak gitu ya teman-teman. Sampai di sini teman-teman, silakan yang mau bertanya. Oke, sampai di sini apakah teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan? Kemudian tadi kan Pak Aldo sudah sharing nih gimana starter kit-nya menjadi seorang entrepreneur gitu ya.
Nanti mungkin Pak Aldo setelah ini bisa sharing ya, gimana konsep ini Bapak implementasikan dalam merunning bisnisnya Pak Aldo gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Kita open questions dulu, silakan teman-teman. Bagi kalian yang memang sudah mulai ada bisnis atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan aku pengen jadi seorang entrepreneur, aku pengen punya bisnis, tetapi ada ketakutan tersendiri, ada mental block mungkin di situ ya. Nah, itu ya apa cara ngatasinya? Atau seperti apa? Monggo. Mungkin saya sambung sedikit ya Pak Kendi. Silakan Bu Laila. Silakan Bu Laila. Selamat pagi. Terima kasih Pak Aldo. Terima kasih Bu Presentasinya Laila atas kesempatannya. komprehensif. Jadi ini persis sekali dengan RPS kita. Jadi teman-teman ini dapat gambaran real gitu ya dari Pak Aldo, dari RPS yang kita susun. Jadi sebetulnya teman-teman kalau sudah mempelajari tentang guidance business plan yang sudah kita share, yang nanti akan jadi tugas teman-teman, plus di RPS itu kan ada tuh terakhirnya nanti digital marketing, digital entrepreneur kan. Nah itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Aldo. Jadi kalau kalian sudah membaca guidance business plan yang nanti akan jadi tugas, itu mestinya banyak pertanyaan tuh ke Pak Aldo tuh. Karena itu lebih didetailkan, lebih kan kalian dapatnya guidance-nya nih. Nanti step by step kalian didampingi untuk menyusun business plan itu. Di mana dari business plan itu tadi diceritakan Pak Aldo semua. Dari latar belakangnya, misalnya, walaupun nggak pakai FS ya, visibility tadi, tetapi tadi ada disinggung latar belakangnya, kemudian dari strategi plan-nya, kemudian marketing plan-nya, sales plan-nya, terkait dengan budget plan-nya, gitu ya. Tadi sudah disinggung semua nih. Terus kemudian yang operation-nya, pra dan post-nya tadi juga sudah disinggung, gitu. Nah, kalian kalau membaca guidance-nya, terus dapat gambaran dari Pak Aldo tadi, itu harusnya memperjelas sekali. Dan kemungkinan akan timbul pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan lah ya, gitu. Nanti yang digital entrepreneur memang nggak jadi tugas, tapi cuma kita beri wawasan aja di akhir pertemuan itu di 14. Tapi tadi disinggung banyak tuh oleh Pak Aldo. Jadi nanti ketika masuk sesi ke-14, kalian sudah dapat gambaran tuh nanti gitu. Nah, ayo teman-teman tanya nih, jadi sudah dapat komprehensif. Yang nanti masalah keuangan dan perpajakan, kita ada dosen tamu nanti di pertemuan berapa ya Pak Kendi? 9 atau 10 deh. Ya. Nanti kalian dapat wawasan dari sana. Nah, ini kalian dapat lengkap sekali loh. Dari Pak Aldo nih, Pak Aldo memberikan, ayo pada tanya deh, nanti jadi membuat tugasnya jadi bagus tuh. Gitu. Ayo, siapa tanya nih? Pak Aldo sangat terbuka sekali tuh, punya pengalaman dari sisi pengalaman maupun knowledge-nya gitu, dan skill-nya. Ya, saya mau bertanya, Bu. Oke, bagus. Ya, tadi saya tertarik yang Pak Aldo jelasin terkait dengan DNA seorang entrepreneur gitu ya. Dimana salah satu poinnya itu passion ya. Jadi memang biasanya kan kayak ada orang kita bilangin, mau nggak ya buka usaha kayak gini. Nah, tapi salah satu teman kita yang kita ajak ini, wah, aku nggak ada bakat nih, aku nggak passion ke sana. Nah, apakah seorang entrepreneur itu memang diharuskan memiliki passion, atau memang harus membentuk passion terlebih dahulu, atau yang seperti apa Pak Aldo? Demikian. Oke. Jadi passion ini dibentuk dulu atau dibentuk nanti, itu jawabannya simpelnya adalah depends, tergantung ya. Dan yang dimaksud oleh passion tadi, yang saya jelaskan, saya paparkan, itu adalah passion untuk menjadi entrepreneur. Bukan passion di bidang tertentu. Misal Thomas, passionnya di bidang musik. Begitu punya partner yang ngajak untuk menjadi entrepreneur, sebagai seorang chef mungkin di bidang kuliner, Thomas merasa, loh aku nggak bisa masak. Aku passionnya main gitar, main musik. Gimana dong? Nah, jadi passionnya di sini adalah passion untuk menjadi seorang entrepreneur. Nanti berkaitan sama variabel terakhir, Thomas, yaitu adaptif. Kalaupun sekarang pada saat pandemi, panggilan untuk menjadi basis, untuk menjadi gitaris ini sedikit, hampir kafe nggak ada yang buka,
Nah, Thomas kan juga harus belajar untuk adaptif. Nah, aku harus nyambung hidup gimana nih? Nah, yang laku so far adalah healthy foods misalnya, atau bikin jus buah mungkin yang lebih laku. Nah, dalam hal ini, Thomas juga harus ngelihat passion-nya di bidang musik dengan passion-nya di bidang entrepreneur kan berbeda, Thomas. Jadi mesti adaptif di sini. Oke? Tapi memang benar yang dikatakan Thomas, pada saat kamu bekerja sesuai dengan passion-mu, kamu akan merasa bahwa kamu tidak akan pernah bekerja. Kan yang paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Sudah hobi, senang dibayar lagi. Nah, kayak gitu ya. Itu memang benar. Kamu akan lebih passionate di situ. Kamu akan lebih komit dan antusias di situ. Tetapi kembali lagi, kita mesti adaptif. Gitu ya, Tom? Oke, makasih banyak. Yang lain, guys? Halo? Ya? Ya, saya mau bertanya. Ya, itu kan sempat bahas tentang kayak partner. Nah, ada nggak sih tips di saat kita itu membuka suatu usaha bersama dengan orang lain? Kan pastinya pasti ada plus minusnya. Entah itu di bidang finansialnya, entah itu di bidang usahanya yang dilakukan, ataupun effort yang dilakukan. Ada nggak sih tips untuk itu? Oke, Van. Good question. Tipsnya adalah cari orang yang berbeda dengan kamu. Jangan cari, wah kita banyak ya, having lots in common. Banyak yang cocok dengan aku. Jangan, Van. Nanti nggak ada yang nutupin kamu. Nggak ada yang bisa ngeliat blind spotmu. Nggak ada yang bisa jadi spionmu. Loh, kamu lupa loh mikirin tentang keuangan. Kamu terlalu fokus mikirin pemasaran. Loh, kamu lupa loh operasional nggak ada orangnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi cari orang dari berbagai disiplin ilmu. Gitu ya. Tapi bukan berarti misalnya kayak Vania, wah kita nggak bisa satu tim sama teman-teman psikologi, enggak. Tapi cari yang memang expertnya atau knowledge-nya banyak di bidang yang Vania belum kuasai. Itu yang pertama. Nah, soal finansial, Vania nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Modal berapapun, pokoknya ada keinginan, Vania bisa. When there is a will, there is a way. Banyak kok di luar sana angel investor, investor, terutama juga perbankan ya, ngasih dana hibah untuk ide wirausahanya Vania dan teman-teman yang dinilai, wah ini layak, ini worth untuk didanai. Mereka nggak segan untuk memberikan uang ke Vania untuk membesarkan, untuk mendevelop idemu tadi. Nggak usah khawatir kalau soal uang. Oke, terutama mahasiswa ya, pemerintah sangat jor-joran untuk ini. Memberikan dana bantuan kepada mahasiswa untuk berwirausaha. Itu, Van. Nah, lalu yang ketiga, itu adalah Vania cari yang memiliki visi yang sama. Tujuannya apa? Mau bikin bisnismu ini 5 tahunan, atau 10 tahunan, atau cuman pengisi waktu luang? Nah, ini yang repot. Kalau Vania pengennya serius, mau bikin long last, sampai bisa dijadikan bisnis keluarga, tapi partnernya, ya udah ngisi waktu luang lah, nunggu skripsi. Nah ini repot, Van. Jadi nanti kayak Vania geret-geret dia terus. Dia ala kadarnya, Vania gedu. Nah ini. Itu ya. Jadi tips saya mungkin 3 itu, Van. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Pak. Sangat menjawab. Oke. Ada lagi, guys? Terkait dengan teknis bisnis plan juga boleh. Misal teman-teman masih kesulitan karena kan output dari mata kuliah ini teman-teman mesti bikin bisnis plan nih. Saya mau nanya. Silakan Angela. Kan ini kan lagi digital entrepreneur juga. Misalnya lagi hype-nya tentang itu. Nah, terus ada tips nggak, Pak, buat kita yang masih pemula-pemula itu untuk apa ya, kayak membranding dari usaha kita tuh kayak gimana? Soalnya kan biasanya kalau misalnya pemula kan kesulitan gitu loh, sama apa ya, kayak membranding, bukan menyamakan sih, ya hampir menyamakan dengan brand-brand yang udah terkenal, barang-barang yang udah terkenal kayak gitu sih. Gitu. Oke, Angela, itu nggak salah, Angela. Kamu menyamakan atau bahasa kerennya adalah benchmarking dengan brand-brand terkenal, itu enggak salah. Justru itu benar.
Tetapi Angela tahu di beberapa artikel yang diulas oleh Pak Candy di Instagramnya itu juga banyak kali mengatakan tentang copyright. Jadi Angela mesti hati-hati juga dengan copyright. Mau menyamakan boleh, tetapi make sure ada point of difference di situ. Jadi Angela harus benar-benar tahu, Angela dan tim harus benar-benar tahu apa yang membedakan Angela dengan yang di benchmark ini. Misalnya yang di benchmark ini adalah perusahaan A. Angela jadi A aksennya, jadi copy paste kecilnya, misalnya seperti sebut merek lagi ya, karena ini contoh yang banyak sekali ada di dalam jurnal penelitian, yaitu tentang Wings Group. Wings Group itu ya prinsipnya ATM ya, amati tiru modifikasi. Ada Pepsodent, dia ciptakan Ciptaden. Ada Indomie, dia ciptakan mie sedap. Kayak gitu ya. Ada krim ekonomi, dia ciptakan Wings biru. Nah, memang dia konsepnya seperti tadi, perusahaan A, dia jadi A aksennya. Dengan ada point of difference, yaitu apa? Price. Harga kita lebih murah. Tetapi kemudian kan itu tidak menjadi masalah. Dia tidak kena pasal yang berkaitan dengan copyright. Kayak gitu. Jadi Angela di sini mesti harus hati-hati juga dengan copyright. Seperti itu. Menjawab, Angel? Iya, menjawab, Pak. Makasih. Iya. Selain Thomas, Vania, dan Angela, ada lagi? Silakan. Di luar digital entrepreneur juga nggak apa-apa. Karena tadi pertanyaan Angela adalah terkait dengan digital ya. Nah, kalau yang untuk digital kayak gini, saya rasa yang sudah menggeluti langsung seperti Pak Maxi yang lebih oke kalau menjelaskan tentang perjalanannya. Karena saya sendiri juga bisnisnya bukan di digital, tetapi banyak mahasiswa KWU, mahasiswa saya yang bergerak di bidang digital. Dan mentor-mentornya memang ini ya, mentor di digital ini memang banyak memberikan inspirasi atau insight ya tentang gimana berprosesnya. Gitu. Selain digital, teman-teman, culinary business mungkin. Saya boleh tanya lagi nggak? Boleh dong, Van. Lebih terpikirkan gini. Lebih baik kita mengikuti pasar atau kita membuat pasar kita sendiri? Oke, mengikuti pasar atau membuat pasar ya. Benar. Salah satu buku Blue Ocean Strategy, Van. Ini worth to read juga buat Vania. Jadi di sini Pak Kim sama Bu Rene yang membuat Blue Ocean Strategy ini menggarisbawahi bahwa kita memiliki dua opsi. Yang pertama Red Ocean atau Laut Merah, yang kedua adalah Blue Ocean, Laut Biru, Van. Jadi Red Ocean atau lautan yang merah ini seperti yang saat ini saya praktekkan, Van, yaitu kos-kosan dan mungkin general kontraktor. Nah, ini Laut Merah, Van. Artinya apa? Berdarah-darah, kompetisinya luar biasa. Sama kayak Vania sekarang jualan masker. Wah, gila. Sellernya banyak banget ya. Tetapi ada juga yang menggunakan strategi Blue Ocean seperti mungkin Pak Candy membuat Seduk Surabaya ini sudah mulai masuk ke dalam Blue Ocean. Sudah tahu segmenting, targeting, positioningnya siapa yang mau beli si Seduk Surabaya. Bukan kemudian sporadis seperti bakul di kantin, seperti jualan tongji. Nah, kayak gitu ya, Van. Jadi targetnya sudah tahu, dia bikin market sendiri. Oke, dia mainnya di lautan biru. Jadi dia enggak lagi ngeributin royokan di market yang sudah rame ini. Tetapi bukan creating new market, Van. Istilahnya yang berbeda. Menciptakan pasar, Vania bisa, tetapi membuat pasar itu kompetisi itu tidak relevan lagi. Jadi menghindari kompetisi atau bikin kamu nggak kompetisi lagi dengan mereka. Caranya yaitu tadi, Pak Candy sudah bilang di awal, yaitu dengan value. Nilainya, Van. Apa yang mau kamu kasih di situ? Value apa yang mau kamu tawarkan?
membedakan dengan yang lain misalnya. Desain packagingnya yang menarik misalnya. Lebih cepat dari kompetitor misalnya. Lebih murah dari kompetitor misalnya. Pelayanannya bisa memberikan lebih convenience, lebih nyaman misalnya. Ada garansinya misalnya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, di dalam bisnis model, value proposition itu banyak, Van. Membuat hidupmu lebih mudah, nah itu satu value juga. Gitu. Nah, jadi untuk membuat nggak relevan lagi persaingannya adalah Vania punya value yang nggak dimiliki oleh kompetitor. Next time, kalau misalnya ada waktu, atau mungkin saya titip PPT kepada Pak Candy, adalah ilmu tentang Fryo, Van. Valuable, rare, inimitability, dan organization. Jadi gimana caranya memiliki produk yang valuable, bernilai, terus kemudian rare, langka, inimitability, tidak bisa ditiru, dan organizational. Jadi organisasi intinya sudah support dengan idenya Vania. Kayak gitu, Van. Dalam prakteknya, saat saya menjalankan Indekos dan general kontraktornya Papi, itu memang sedikit banyak ini digunakan. Terutama untuk kos-kosan, itu pada prakteknya Fryo ini saya pakai salah satunya adalah kita memiliki fasilitas yang lengkap dengan harga yang paling murah di dalam radius 5 km. Jadi beberapa saya minta kepada mahasiswa, saya kasih sedikit vakasi lah, sedikit honorarium kepada mereka karena sudah membantu research-nya, adalah di sekitar WM di Noyo, di dalam radius 5 km di sekitar saya, itu berapa sih harganya kos-kosan dengan fasilitas yang sama seperti saya. Karena saya nyasarnya adalah segmen middle lower class, maka otomatis saya harus set harga di bawah sekitar. Fasilitasnya apa aja sih? Oh, kita punya parkiran mobil, yang lain enggak ada. Oh, kita ada yang AC kamar mandi dalam, yang lainnya AC kamar mandi dalam meteran sendiri. Kita enggak meteran sendiri. Kita ngikut, jadi bebas mau pakai berapa lama. Dengan harga yang lebih terjangkau. Saya sudah keluar dari pasar ganasnya kos-kosan. Karena saya sudah memiliki keunggulan sendiri. Nah, otomatis profitnya saya juga enggak sebanyak mereka. Tetapi kenapa kok saya bisa struggle? Karena memilih untuk mempentingkan okupansi. Jumlah orang yang stay di sini. Nah, kebetulan dari 10 kamar terisi 88, jadi cuma 04. Sementara mungkin kos-kosan lain yang kapasitasnya 10 kamar, terisinya cuma 5. Karena dia mementingkan harga yang premium. Karena pandemi saat ini sepi, wah tambah sulit dong carinya. Jadi terpaksa mereka menaikkan harga. Nah, kayak gitu, Van. Jadi Vania mesti agak sedikit naik turun nih, mesti kadang trial and error nih untuk menerapkan blue ocean strategi untuk bisa keluar dari persaingan yang terlalu berdarah-darah tadi. Gitu, Van. Masih sulit dipahami ya? Iya ya, agak ada beberapa hal istilah yang gak gampang buat dipahami. Jadi kayak perlu baca dan lain sebagainya. Oke. Contohnya? Kayak beberapa hal yang terkait tadi, di mana kayak kita tuh kan nggak memilih untuk mengikuti atau keluar dari itu yang agak menghindari. Kalau gini, Van, kalau contohnya saya seperti kos-kosan, ini kan saya jelas follower karena sebelumnya sudah pernah ada yang punya. Tetapi Vania mau jadi follower atau menjadi market leader, no matter it is, apapun itu, Vania sebaiknya coba keluar dari persaingan yang terlalu sengit. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Vania harus coba-coba, harus banyak benchmark, harus tanya-tanya ke mereka apa yang membedakan. Atau Vania analisis sendiri, apa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Apa yang membedakan bisnis A dengan bisnis B. Cari point of difference, tembak di situ. Nah, pertanyaan dari Vania mau jadi follower atau leader, jawabannya kembali lagi, depends. Kamu bergeraknya di bidang apa? Kalau memang itu kamu membutuhkan investasi yang luar biasa dengan uncertainty market, ketidakpastian pasar yang masih tinggi, ya sebaiknya kamu jadi follower aja.
cari yang lainnya, ATM aja. Tapi tetap memiliki point of difference. Tetapi kalau memang itu belum uncontested, itu masih uncontested market, belum pernah masuk di market, dan Vania yakin betul bahwa itu bakalan legit, go ahead untuk menjadi market leader. Tapi, Van, kamu perlu tahu, menciptakan market itu tidak mudah, tantangannya gede. Pasti begitu itu mulai naik dikit, kompetitor ngelihat, hati-hati ya, Van, bisnis itu ganas. Kompetitor ngelihat, disikat kamu sudah. Dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih baik, bakar uang dulu nggak apa-apa, rugi dulu nggak apa-apa, pokoknya kamu mati. Dia jadi market leader akhirnya. Nah, ini kamu mesti waspada dengan hal kayak gini. Dan yang kedua, untuk mengedukasi, untuk mendidik ya, orang-orang dengan produkmu, membuat produkmu itu aware terhadap mereka. Itu nggak perlu biaya yang tinggi. Mahal cost-nya. Jadi kalau belum ada injek dana dari investor, mesti hati-hati. Jangan sampai kayak dalam tanda kutip bahasa Jawanya adalah nguyahi segoro. Nggarami lautan ya, Pan ya. Karena sibuk mengedukasi, keluar uang terus, akhirnya awareness tidak dapat gitu. Bisa dipahami, Van? Iya, bisa. Bahasanya lebih masuk dan contohnya lebih real gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Thank you. Saya mau tanya sih, ya. Tertarik. Terkait yang tadi kan banyak itu terjadi di bisnis kuliner gitu Pak. Ya. Kayak contohnya ayam geprek itu kan sudah banyak sekarang jenisnya. Kayak benso atau apa. Nah, ketika kita ingin menjadi sebuah yang berbeda dari pasar, kayak kita bikin menu baru lah. Tapi kan akhirnya nanti ada kayak tadi pesaing kita yang anggapannya sudah punya nama terlebih dahulu yang menjatuhkan pasar kita. Jadi kayak dia bikin juga yang sama menu dengan seperti kita. Nah sehingga kan bisnis kita anggapannya kita kalah nih karena kita belum punya nama sebesar pesaing kita. Ya. Nah terus bagaimana cara kita menghadapi arus seperti itu Pak? Itu kan selalu terjadi ketika itu di bisnis kulineri terutama. Ya. Kalau saya lihat selama ini. Ya, benar banget Fernando. Good question juga. Jadi caranya kita punya yang namanya paten dan hak cipta, Fernando. Jadi begitu kamu punya seperti itu, kamu punya rahasia dapur. Dan itu bisa dipatenkan. Nah saat ada yang meniru sama persis dengan itu, mereka bisa kena patennya. Tetapi mereka mungkin meniru kalau misalnya mirip-mirip, ya kita nggak bisa ngomong juga. Jadi di sini Fernando juga harus punya pembeda, sesuatu yang berbeda yang nggak bisa di copy paste. Kalau itu mudah di copy paste ya itu sudah resikonya Fernando untuk mereka bisa nge-copy paste punyamu. Begitu pula dengan Fernando. Sekarang sulit nggak sih bikin ayam geprek yang ada mozzarella-nya? Anyone mau lihat YouTube aja sudah bisa buat. Tapi apa yang membuat itu berbeda? Pastinya nanti ada brand di situ. Apa yang membuat Seduk Surabaya berbeda dengan nasi yang lainnya? Nah, kan ada brandnya di situ. Ada value yang ditawarkan Pak Candy. Ada janji yang ditawarkan oleh Pak Candy terhadap buyer-nya. Itu yang membuat difference, itu yang membuat berbeda. Dan brandnya Pak Candy pun juga sudah ada ciptanya mungkin ya. Sudah ada hak ciptanya atau hak patennya terhadap itu sehingga nggak mudah ditiru. Nggak bisa ditiru. Fernando. Dan mereka yang mengikut Fernando atau mungkin saya, wah, Seduk Surabaya, oke nih, saya mau jadi follower, niru punya Pak Candy. Tetap aja saya sebagai follower tidak memiliki apa yang namanya, bahasa kerennya ya, first mover advantage. Keunggulan sebagai penggerak pertama. Contoh Fernando, Gojek itu kan first mover pertama. Saat Fernando tahu ada Bluejack, ada Gojek online lainnya, mereka mencoba bikin aplikasi, mereka tidak akan serame Gojek. Gitu ya. Saya buat juga misalnya Seduk Indonesia, berbeda dengan Seduk Surabaya Pak Candy. Orang sudah first in mind-nya taunya Seduk Surabaya. Jadi saat kita menjadi followers, terkadang awareness-nya masuk ke yang pertama.
malah bantu Pak Kendi buat promosi, bukan malah orang beli di saya. Nah, kayak gitu Fernando. Jadi, nggak usah khawatir untuk menjadi first mover advantage as long as kamu yakin dan pede dengan idemu tadi itu. Tentunya dengan literasi-literasi tadi ya. Bisnis modelmu juga bisa divalidasi dulu. Bukan kemudian hanya insting aja, Pak, menurut saya kok asik ya jualan ayam geprek. Nah, kalau cuma ngomong asik-asik kan repot, Fernando. Gitu ya. Semoga menjawab. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Ada lagi, guys? Pak Aldo, saya ingin bertanya. Silakan Eva. Kan di zaman sekarang kan sudah serba digital ya Pak. Nah, lalu bagaimana cara untuk pengusaha yang tidak memakai yang bukan digital gitu Pak? Maksudnya yang tidak apa ya? Ya kayak gitu sih Pak. Oke. Tidak menggunakan digital ini maksudnya gimana, Pak? Maksudnya dia bisnisnya tidak di bidang digital gitu, tak? Atau Iya, tidak menggunakan fasilitas digital untuk memasarkan produknya gitu maksudnya? Iya, tidak menggunakan fasilitas digital. Jadi kayak orang di pinggiran-pinggiran gitu sih, Pak. Itu bagaimana cara mereka tuh bisa survive gitu. Ya, dengan kompetisi yang ketat. Oke. Jawabannya adalah tidak bisa, Eva. Karena saat ini digital sudah benar-benar menjadi sebuah kebutuhan, Eva. Bahkan warung-warung atau bakul, kalau misalnya Eva tahu, di dekat WM di Noyo ada jualan gado-gado, dia sudah tidak menerima, ini bakul rombong loh ya, model kayak WM, model kayak Molen WM ya, itu sudah tidak menerima tunai. Di situ bayarnya pakai barcode, entah itu QR code-nya BCA, entah itu OVO, whatever it is. Dia hanya menerima pembayaran digital. Nah, kalau misalnya bakul keliling gado-gado seperti itu aja, Eva, sudah menggunakan payment digital, masa ada sekarang bisnis warung pinggir yang nggak menggunakan pemasaran digital juga atau payment digital atau apapun itulah. Saya rasa semuanya sudah menggunakan, Fa. Jadi jawabannya kalau misalnya memang masih terkungkung di dalam mindset-nya anti-digital, ya lama-lama akan perish, lama-lama akan hilang. Jadi mulai dirubah mindset-nya. Dimulai dari payment online nggak apa-apa, kerjasama dengan Gojek atau Grab nggak apa-apa. It's okay. Nggak harus sampai SEO, nggak harus sampai pakai sosial media management, nggak usah dalam tanda kutip ya. Kalau warung ya, nggak usah lebay lah sampai kayak gitu. Menjawab ya, Pak? Menjawab, Pak. Berarti bisa dimulai dari hal kecil gitu ya, Pak, kayak bayarnya e-payment gitu. Ya, salah satunya itu. Dimulai dari e-payment, kerjasama dengan Grab atau Gojek, memang pasti akan mangkas profit ya, tapi it's okay, karena exposure pasarnya akan dibantu oleh Gojek. Pemasaran terselubung gitu, karena dibantu sama mereka. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi, guys? Oke, Billy. Kalau launch bisnis by trend, itu kira-kira bagaimana cara mempersiapkan bisnis ini untuk survive di 2-5 tahun ke depan? Misal, ngamati bisnis tanaman hias dan hewan peliharaan. Oke, good question ya, Bill. Ini technical ya. Jadi, untuk itu, Billy boleh lihat Google Trends. Jadi, di dalam Google Trends, Billy bisa lihat kira-kira apa yang lagi booming saat ini ya. Misalnya, Billy sudah research dan ternyata banyak yang tanaman hias dan hewan peliharaan. Good? Kamu sudah menemukan trennya? Pertanyaannya berikutnya adalah, gimana survive 2-5 tahun ke depan, Pak? Jawabannya adalah good business model dan STP. Good business model, misalnya tadi pakai salah satunya adalah punyanya Strategizer. Nanti Billy akan mengidentifikasi 9 variabel dimulai dari segmen pelanggan sampai cost structure-nya. Itu apa? Setelah Billy menemukan itu, barulah Billy ngelihat STP. Segmentasimu siapa, kamu mau menarget siapa, dan memposisikan dirimu sebagai apa. Nah, setelah itu Jos dapat segmennya spesifik,
umurnya dapat, gendernya mungkin dapat, lalu kemudian hobinya, pekerjaannya siapa. Setelah tahu semua, profil pelanggannya sudah dipetakan, tembak di situ. Menggunakan apa, Bill? Macam-macam ya. Sosial media bisa, terus kemudian pakai market konvensional masih bisa, terus kemudian advertising yang berbayar di sosial media yang bisa target pelanggannya yang mau ditarget umur berapa sampai berapa, nah kan itu ada semua. Jadi make sure Billy di sini untuk bisa survive adalah apa? Strateginya tepat. Dan jangan salah Bill, sudah dikalkulasi, bisnis modelmu sudah genah, sudah di benchmark dengan Pak Kendi, dengan Bu Laila, mungkin dengan saya, sudah dicek. Oke, siap running, STP genah, oke, bagus, jalan. Itu masih bisa fail loh, Bill. Apalagi yang nggak pakai. Gitu ya. Jadi kenapa kok saya sangat anti dengan pengusaha modal dengkul, itu ya karena ini. Sudah dikalkulasi segala macam dengan baik pun masih bisa fail, Bill. Apalagi nggak dikalkulasi. Gitu ya. Persentasenya akan lebih tinggi untuk fail. Itulah pentingnya Billy dan teman-teman semua untuk bikin bisnis model sebagai output di mata kuliah ini. Semoga menjawab ya, Bill. Terus dari Patricia, luck atau keberuntungan. Wah, keren nih. Jadi kalau misalnya kita ngomong luck ya, ini memang nggak salah. Patricia, saya setuju bahwa orang beruntung akan mengalahkan orang yang pintar. Jadi sometimes ini juga ya lucu ya pengalamannya, bukan cuma Patricia ya, tapi saya pun juga sering mengalami. Jadi mungkin yang bisa saya kasih ke Patricia adalah Science of Luck. Ini tidak pernah saya lupakan, Patris. Sejak dulu saya selalu ingat. Luck itu terdiri dari 4 huruf ya, benar ya? L-U-C-K. L-U-C-K merupakan singkatan dari L, yaitu location atau lokasi. U, yaitu understanding atau memahami. C, yaitu connection atau network ya. Dan K yaitu knowledge, pengetahuan. Ambil contoh salah satunya, Patrice adalah pemain bola. Sebut merek CR7, Cristiano Ronaldo, bisa membuat sebuah gol. Karena apa? Karena luck tadi terpenuhi. Location dia tepat, berada di dekatnya mistar gawang atau agak angle-nya pas. Terus kemudian dia itu understanding, tahu dan paham tentang gimana dia menendang bola, gimana dia posisinya biar tidak offside, understanding mengapa dia ada di area itu. Yang ketiga dia punya connection, ada yang mau ngoper bola ke dia. Dan yang terakhir knowledge, tahu teknik nendang bola. Tahu kapan, tahu gimana caranya biar nendang agak belok sehingga nggak kena di mistar gawang. Dan pada akhirnya gol, Patrice. Itu salah satu contohnya. Jadi ditekankan kepada Patrice untuk menciptakan sebuah luck atau keberuntungan. Patrice mesti tahu lokasinya bener enggak, paham nggak kamu di situ tuh kenapa, punya network nggak, dan yang terakhir knowledge, tahu know how-nya. Kalau yang understanding, know why-nya. Oke? Nah, karena saya sendiri mendengar dari beberapa pihak bahwa luck juga menjadi pertimbangan, itu tadi jawabannya. Anggapannya karena menjadi viral tidak bisa dijadwal begitu saja, tiba-tiba trennya muncul begitu saja, semua mau menerima tren tersebut. Oke. Ya itu tadi, karena luck, Patrice. Namun kamu jangan lupa, di dalam produk itu ada yang namanya product life cycle. Siklus hidup produk. Ada yang cepat, Patrice. Kamu nggak usah khawatir. Yang biasanya cepat viral kayak gitu juga cepat decline-nya juga. Contoh seperti, kalau misalnya Patrice dan teman-teman tahu, adalah es kepal Milo. Cepat naiknya. Fase introduction, growth, maturity, decline. Cepat sekali. Nggak sampai 2 tahun. Tapi ada juga yang trennya lama. Sejak pertama kali masuk ramen, masuk udon, sampai sekarang nggak decline.
masak-masak live cooking seperti Pepper Lunch, sampai sekarang masih tren live cooking. Suki. Tapi sekarang kalau tak tanyain, teman-teman dapat es kepal Milo di mana ya? Hampir sudah tidak ada yang jualan, teman-teman. Nah, itu ya. Hati-hati terhadap viralitas. Nanti kalau misalnya ada waktu, saya jelaskan tentang BCG Matrix. Itu adalah matriks yang isinya tentang tren ini. Semoga menjawab ya, Patris. Terus kemudian dari Taka. Bagaimana cara kita mempertahankan bisnis di bidang perhotelan, kos-kosan yang bisa dibilang sekarang mulai sepi pelanggan karena dampak efek corona? Saya jujur ya, tidak merasakan dampak ini. Mungkin karena saya sudah keluar dari kontestasi Red Ocean, sehingga bukannya malah berkurang. Sebelum pandemi itu kalau nggak salah saya okupansinya cuma 60%. Setelah pandemi malah nambah 4. 2 sana terisi, 2 yang sini terisi. Malah tambah banyak. Terus kemudian bulan depan kalau nggak salah ada mau masuk 1 lagi. Nah, yang repot mungkin yang untuk perhotelan dan apartemen ya. Jadi ada 2 unit apartemen yang belum terisi dari 3 unit. Jadi yang terisi cuma 1. Ini ada apartemen di daerah barat di Puncak Permai. Nah, ini 2 ini karena pandemi mereka stop untuk sewa lagi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya karena saya sudah masukin di OLX dan lain sebagainya, ini juga nggak nge-cover. Masih tetap sampai saat ini kosong, idle. Nah, itu menjadi cost ya, itu menjadi biaya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, cara mempertahannya gimana? Ya, kita menggunakan segala cara, Taka. Entah dengan marketing. Marketingnya nanti juga sama. Nggak cuman ke hot market aja. Hot market itu adalah yang di sekitarmu, Taka. Keluarga, terus kemudian kakak adik, keluarga inti, keluarga besar, nah itu hot market. Tapi juga mulai masuk ke warm market, market yang hangat-hangat kukuh. Yaitu seperti Pak Kendi, teman-teman satu kelas, teman-teman organisasi Ormawa, nah itu sudah warm market. Sampai dipenetrasi ke cold market, market dingin. Yaitu siapa? Orang-orang nggak dikenal, entah di OLX, entah di Facebook, entah kamu pakai paid promote-nya mana. Nah, kayak gitu ya. Wis pokoknya semua cara dicoba digunakan untuk mendapatkan pelanggan tadi, untuk kamu bisa survive. Gitu, Taka. Saat ini menurut saya kuncinya adalah marketing tadi. Semoga menjawab ya, Taka. Oke, sama-sama. Apakah sudah selesai Pak Kendi? Karena kayaknya sudah 90 menit nih, sudah 10.30. Apa boleh di-extend buat teman-teman yang mau tanya? Oke, boleh Pak. Dari teman-teman sendiri, apakah masih ada yang didiskusikan ini, teman-teman? Tadi memang Pak Aldo sempat menjelaskan dan ada beberapa istilah yang itu ya akhirnya mendapatkan update bagi teman-teman ya. Jadi beberapa istilah dalam bisnis, dalam entrepreneur yang mungkin teman-teman bisa fill out gitu ya, teman-teman bisa mulai cari-cari tahu, mulai familiar kayak gitu. Thank you Pak Aldo. Oke, dari teman-teman gimana nih? Adakah yang tertarik untuk membangun bisnis dan tidak sekedar dapat nilai nih Pak Aldo untuk di KWU, atau sudah ada perasaan ter-challenge nih? Wah, kayaknya saya harus segera buat bisnis nih dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Aldo gitu ya. Nah Pak, tapi saya tertarik dengan satu hal seperti ini Pak. Biasanya kalau kita bikin startup gitu ya, atau kita bikin bisnis kayak gitu kan, di awalnya semangat Pak, tetapi yang paling penting adalah sustainability-nya. Pak Aldo, gimana sih sebagai gen alpha ya, gen milenial seperti ini, untuk menjaga sustainability bisnis, kalau menurut Pak Aldo? Terlepas dari resource yang mereka punya dan sebagainya ya. Gimana? Kuncinya konsistensi, Pak Kendi. Jadi untuk membuat bisnis itu sustain, bisa long last, itu adalah konsistensi kuncinya. Nah, caranya biar tetap konsisten gimana, teman-teman? Pertama, bikin plan. Jadi bikin time schedule. Jadi itu mesti dijelaskan di awal, teman-teman, biar teman-teman nggak loyo dan teman-teman sporadis, nggak ngerti aku hari ini mau ngapain. Nah, nggak kayak gitu ya.
Jadi dibuat time plan-nya weekly plan atau monthly plan. Minggu ini kita dan tim mau ngapain nih? Bulan ini kita harus tercapai apa nih? Nah, jadi cycle-nya sama kayak jaminan mutu teman-teman, PPEPP ya. Ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, lalu kemudian pengendalian dan peningkatan. Nah, cycle-nya kayak gitu teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman lebih mudah, mungkin teman-teman familiar adalah dengan PDCA. Plan, do, check, action. Itu diterapkan terus setiap bulan. Jadi biar teman-teman apa? Konsisten dengan itu. Nah, terkait dengan soft-nya, terkait dengan hatinya, gimana biar teman-teman bisa stick konsisten? Teman-teman butuh partner yang tadi saya bilang, apa? Satu visi. Saling nguatin. Saat si A loyo, ayo semangat, ayo, yuk, bisa-bisa yuk. Nah, ada yang dorong. Saat yang satunya juga sudah mulai loyo, aduh bos, no. Gini-gini terus, sepi terus. Ada yang dorong satunya. Nah, itulah kenapa kok teman-teman tidak saya rekomendasikan, atau mungkin Pak Kendi dan Bu Desak dan Bu Laila tidak merekomendasikan untuk kerja sendiri. Tetapi tim. Work as a team. Karena kalau teman-teman mau jalan cepat, memang teman-teman jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan-jalan lama, mau maraton ya, teman-teman harus jalan bareng. Oke, itu Pak Kendi. Oke, thank you. Berarti memang dari sekarang, meskipun memang masih mahasiswa, belajar untuk konsisten dalam mempertahankan bisnisnya ya. Dan salah satu kuncinya juga, kita perlu menemukan partner yang tepat ya Pak ya, harus yang sevisi gitu. Iya. Sehingga bisa sustain. Nggak harus yang pintar, cerdas banget, enggak. Pokoknya sevisi. Karena kalau teman-teman nemuin yang sevisi, ini enak teman-teman. Ada yang dorong terus. Ada yang memahami teman-teman. Cuman ya itu, tantangannya itu, Pak Kendi dan teman-teman. Tantangannya apa? Nemuin orang yang sevisi, tetapi tidak sama karakternya, atau ekspertisnya beda. Nah ini yang sulit. Gitu loh. Karena biasanya yang sevisi, sama juga. Nah, kalau teman-teman nemu yang sama, begitu teman-teman loyo, satunya ikut loyo gitu. Karena ngerti bahwa kesukaannya sama, kebenciannya terhadap sesuatu juga sama, nggak bisa saling nge-cover. Ini yang repot teman-teman. Itu, ini yang sulit. Ya, ya. Sama seperti Pak Kandi juga dulunya sulit untuk apa menemukan sosok seperti Lucia ini kan sulit, yang bisa saling nge-cover gitu loh. Saat Pak Kandi down ada yang nge-cover. Saat Lucia down, Pak Kandi bisa nge-cover seperti itu. Ini yang menjadi tantangan. Cari partner bisnis sama kayak cari partner hidup kok, teman-teman. Gitu ya. Aduh, Pak Aldo dari tadi itu ya, Pak. So selling banget ya, Pak, kayaknya. Ya, thank you banget loh, Pak. Oke, tapi ada pertanyaan ini. Mungkin juga teman-teman secara dari mahasiswa ya, Pak, ya. Seringkali juga sering sharing. Ada keluhan-keluhan begini, Pak. Begitu banyak excuse yang terjadi di dalam diri seorang mahasiswa. Bagaimana ketika kita akan build up some business kayak gitu, Pak, akan membuat startup, ada banyak alasan-alasannya. Wah, aku masih kuliah, aku masih banyak tugas, aku nggak ada waktu, orang tua nggak support aku, gitu. Loh, aku psikologi, tapi kenapa kok aku harus bikin bisnis? Nah, begitu banyak excuse, Pak. Istilahnya kita kenal dengan mental block lah. Iya, mental block. Oh, Pak. Saran atau tips praktis dari Pak Aldo nih buat teman-teman mahasiswa ini. Silakan, Pak. Oke. Kalau dari sini saya meng-highlight-nya dari bukunya Carol Dweck. Ini memang luar biasa sih, buku mindset, buku lama tapi ini memang sangat menginspirasi tentang growth mindset, dan buku barunya yang self theories itu juga. Jadi di sini saya berhasil mempraktekkan teori tersebut di dalam kehidupan, baik di dalam karir di WM maupun sebagai pengusaha di luar WM. Ini saya berhasil menerapkan untuk selalu memiliki growth mindset. Saya merasa bahwa diri saya kurang terus, Pak. Jadi kuncinya adalah stay hungry. Selalu merasa lapar dan selalu merasa tertantang. Saya merasa tidak terima aja bahwa, loh, kamu loh sekarang sudah umur hampir 30, kok masih belajar, baru mau belajar atau masih mau belajar piano, mau belajar gitar. Nah, saya tidak terima dengan mindset seperti itu, dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya saya try to prove, oh iya ternyata umur sekian bukan halangan orang untuk belajar musik. Sama seperti belajar Mandarin juga sama. Terhitungnya ya telat lah belajar itu. Tapi
Intinya willing-nya ada dulu. Nah, untuk membuat mental block itu hancur, teman-teman mesti tahu dulu bahwa teman-teman memiliki urgensi, penting untuk teman-teman, untuk mengubah dari static mindset ke growth mindset. Selalu berkembang terus. Karena apa? Keyword-nya adalah adaptif. Zaman sekarang, kalau misalnya teman-teman tidak coba untuk adaptif, teman-teman dimanja oleh orang tua, dimanja oleh teknologi, tidak memiliki persistence di dalam diri, nggak merasa bahwa aku harus gigih, gampang putus asa. Teman-teman yang nanti akan perish sendiri, hilang sendiri dari peredaran. Memang terkadang sulit Pak Kendi, sebagai dosen, sebagai orang tua, ngingetin mahasiswa ini, betapa pentingnya kamu untuk persistence, untuk gigih. Nunggu mahasiswa kecentok dulu, baru kemudian merasa, iya ya, kenapa kok dulu nggak gigih ya? Sekarang baru kesulitan bukan main. Nah, terkadang gitu, Pak. Ya. Nah, sama seperti mental block. Loh, psikolog kok harus bikin bisnis. Kok perlu menjadi seorang wirausaha? Ya sama. Jawabannya adalah itu tadi, adaptif. Nggak kemudian teman-teman memiliki IPK yang luar biasa, summa cum laude, lalu kemudian teman-teman brilian di dalam usahanya, di dalam akademiknya, lalu kemudian lulus langsung diterima kerja. Nah, ini yang harus teman-teman punya backup plan ya, plan B ya. Betul. Seperti itu. Ya, kita, Pak Kendi, saya, Bu Laila, dan Bu Desa ya, bisa memberikan advice kepada teman-teman. Tetapi pada saat implementasinya ya kembali ke teman-teman sendiri. Karena apa? Kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, ya kita menjalankan kewajiban kita lah sebagai pengajarnya teman-teman ya. Tetapi untuk mempraktekkannya, untuk mengimplementasi ya kembali ke teman-teman sendiri selaku mahasiswa. Yang jelas kita sudah mengingatkan. Tapi kalau misalnya kemudian teman-teman masih bersikukuh dengan kecuekannya teman-teman, merasa bahwa mudah putus asa, ya wis gak apa-apa lah, aku selalu di backup orang tua. Ya, kehidupan yang akan memberikan teman-teman pelajaran. Seperti yang teman-teman tahu, non skole sed vitae decimus. Kita belajar bukan cuma ini tok, teman-teman, tapi di kehidupan nanti ya teman-teman juga belajar gitu loh. Gitu, Pak Kendi. Mantap. Jadi seperti memang katanya Steve Jobs ya, Pak ya, still hungry, stay foolish kayak gitu ya. Benar. Ya, pernah bilang juga bahwa I'm convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the successful one. Pure perseverance ya. Perseverance kayak gitu. Keren banget, keren banget. Oke. Dan saya menambahkan sedikit bisa, Ken. Boleh, Laila. Wah, bagus sekali karena kebetulan ini Pak Aldo psikologinya WM ini kan berbasis positif psikologi. Nah, DWEC itu tadi yang menjelaskan tentang fixed mindset dan growth mindset itu sebetulnya kan teman-teman juga sudah mempelajari gitu. Jadi itu sebetulnya kan orang positif psikologi juga. Nah, itu modal dasar untuk orang memiliki jadi grit, punya grit. Grit itu kan terdiri dari dua tuh, konsisten terhadap tujuan dan pressure dan ini kegigihan. Ya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memperdalam apa yang disampaikan Pak Aldo itu. Penelitiannya si Didi itu dia meneliti tentang grit pada entrepreneur tapi mahasiswa. Gitu. Jadi meneliti grit itu kan dibangun oleh growth mindset. Jadi ada fixed mindset dan growth mindset dari DWEC. Kemudian itu membangun grit itu ada dua, consistent of interest, gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada passion segala macam. Terus kemudian yang kedua, di situ ada perseverance, gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Aldo tadi, teman-teman bisa juga merefresh apa yang pernah dulu dipelajari atau baca penelitiannya punyanya Didi. Didi mungkin sudah ngambil ini ya, psikologi kewirausahaan. Dia kebetulan meneliti juga tentang grit, yang salah satunya juga pendukung grit itu adalah growth mindset. Kemudian yang pada mahasiswa yang dia sekolah sambil dia entrepreneur, tapi yang online gitu ya, yang online. Nah, itu kalian bisa memperdalami apa yang diceritakan Pak Aldo tadi. Jadi cepat tuh nangkepnya tadi kalau membaca itu. Karena sudah ada diceritain oleh Pak Aldo. Dan Pak Aldo adalah salah satu contohnya kan, gitu.
Jadi itu bisa memperkuat ketika kalian mempelajari itu. Membaca penelitiannya Didi itu saya sarankan benar tuh. Jadi apa yang ceritain Pak Aldo itu di penelitiannya Didi itu. Jadi kalian langsung cepat itu karena udah ada asosiasinya kan, ada contohnya Pak Aldo melakukan dan dijelaskan oleh Pak Aldo tadi. Nah itu nanti ada di situ. Bagus tuh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Laila. Mungkin dari Bu Desa dulu Bu, ada tambahan mungkin Bu? Apa ya tambahnya, rasanya kok sudah dijelaskan semua ya terkait tadi dengan yang materi yang disampaikan oleh Pak Aldo tadi, itu sudah merangkum apa saja yang teman-teman harus persiapkan. Kalau dalam konteks kuliah ini berarti kan kalian harus merancang bisnisnya tadi ya. Nah, tapi dalam aplikasinya rancangan ini kan nggak hanya berhenti di mata kuliah ini sebenarnya. Jadi teman-teman bisa juga dari sini kalau memang ada rencana untuk mengaplikasikan real, benar-benar mau dijadikan bisnis, gitu ya, mau dijadikan mungkin side job atau main jobnya juga nantinya, gitu setelah lulus, itu bisa. Gitu. Di sini tempatnya teman-teman belajar, gitu. Mumpung karena kan masih belum masih konteksnya masih di perkuliahan ya. Artinya kalaupun salah itu nggak masalah gitu, karena kan nanti kita sama-sama belajar gitu. Yang dipelajari di sini, yang dirancang di sini nantinya bisa benar-benar diaplikasikan gitu, punya peluang diaplikasikan gitu. Kalau memang teman-teman memenuhi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aldo tadi terkait dengan passion dan sebagainya itu, gitu. Jadi kalau dari saya sih nggak ada tambahan lagi selain mungkin teman-teman bisa mulai untuk merancang lagi strategi bisnis dan rencananya mau seperti apa, gitu ya. Itu Pak Kendi. Oke, terima kasih Bu Desa. Oke Pak, karena memang keterbatasan waktu juga dan kita sudah di akhir sesi itu Pak. Mungkin ada sedikit wrap up Pak untuk materi yang sudah Pak Aldo bawakan Pak. Oke. Kalau wrap up, saya highlight-nya nanti ke teman-teman bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur, teman-teman nggak cukup dengan soft skill saja, teman-teman juga butuh hard skill. Begitu pula juga dengan hard skill, nggak cukup hard skill aja, DNA-nya tadi, nggak harus teman-teman punya semua, tapi setidaknya teman-teman punya gambaran, oh ya kayak gimana. Dan memang saya bisa katakan variabel yang terpenting dari itu untuk ngelihat ya potretnya teman-teman saat ini ya, adalah perseverance, grit tadi ya, kegigihan. Nah, itu yang teman-teman perlu itu yang urgent lah. Teman-teman untuk bangun di dalam dirinya teman-teman dulu. Saya rasa ilmu ini teman-teman sudah dapat. Lalu kemudian entrepreneur tadi, di sisi lain selain soft skill tadi, teman-teman juga butuh hard skill, butuh literasi tadi contohnya seperti literasi salah satunya adalah bisnis model yang teman-teman harus buat. Tuh. Terusnya nanti ada di PPT, nanti PPT-nya boleh diberikan Pak Kendi kepada teman-teman untuk dipelajari. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Pak Kendi atau langsung ke saya juga nggak apa-apa terkait dengan teknis bisnisnya. Itu aja, Pak Kendi. Oke, thank you banget Pak Aldo untuk waktunya, untuk materinya yang begitu luar biasa Pak. Kita mendapatkan berbagai insight dari Bapak, baik dari segi technical tentang entrepreneurship maupun best practice yang sudah Pak Aldo lakukan ya selama ini ya di bidang bisnisnya Bapak. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih clear lagi ke depannya ingin jadi entrepreneur seperti apa, ingin menjadi seorang pebisnis yang bagaimana, dan praktisnya adalah teman-teman juga bisa lebih lancar nih dalam mengerjakan tugas di KWU nanti. Kayak gitu. Oke, sebagai penutup, Bu Laila mungkin ada yang perlu disampaikan, Bu? Silakan, Bu. Sebelum kita close. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dengan Pak Aldo yang sudah memberikan penjelasan secara detail dan komprehensif. Dan itu juga relate dengan tugas ini teman-teman mahasiswa yang mereka harus buat nantinya adalah business plan. Kemudian juga dapat pembekalan
bagaimana seorang entrepreneur, walaupun nanti di kebetulan di kewirausahaan yang kali ini, psikologi kewirausahaan, kita tidak sampai praktek karena kondisi pandemi, tapi adalah menyusun bisnis plan-nya harus bagus sekali, sehingga nanti ketika kalian terjun, kalau itu mau dipakai, kalian relatif siap, satu. Kedua, itu juga bisa dipakai proposal ke pemerintah untuk dapat dana bantuan. Gitu. Jadi itu jadi modal juga yang bisnis plan itu karena lengkap sekali. Nah, nanti itu cuman pesan saya mungkin untuk membuat bisnis plan tadi, karena kita psikologi kewirausahaan, jadi nanti adalah company yang kalian akan buat itu terkait dengan produknya dengan psikologi gitu, keilmuan psikologi gitu. Jadi bukan produk-produk makanan murni misalnya atau sepatu misalnya, tetapi harus ada unsur psikologinya yang cukup dominan karena kuliahnya adalah psikologi kewirausahaan. Itu yang saya ingatkan karena minggu depan kalian sudah mulai membuat latar belakang kan, latar belakang, terus opportunity-nya apa, gap-nya, dengan need dan want-nya, itu kalian harus mulai sampaikan. Jadi kalian sudah mulai memperhatikan gitu ya, bahwa nanti yang dibawa produknya adalah terkait dengan psikologi gitu. Jadi produk-produk yang terkait dengan psikologi. Tapi detailnya tadi yang dalam bisnis plan sudah disampaikan dengan Pak Aldo dengan baik. Begitu aja Pak Candy. Terima kasih banyak Pak Aldo, terima kasih. Thank you kesempatannya yang diberikan oleh Bu Laila, Bu Desak, dan Pak Candy, dan Fakultas Psikologi. Oke, thank you banget Pak Aldo dan rekan-rekan semua. Sebelum kita close, boleh itu nyalakan dulu kameranya, kita foto bareng. Silakan. Wah, masih pada stay semua di sini ya. Oke, ada 5 layer di sini. Jadi ditahan. Yuk, silakan dinyalakan dulu untuk video-videonya. Saya screen capture. 1, 2. Oh, sebentar. Ini memang nggak bisa. Oke, 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Layer ketiga. 1, 2, 3. Lanjut, layer keempat. Sebentar. Oke, dan layer kelima. Oke, terima kasih Pak Aldo untuk kesemuanya. Semoga bisa keep in touch, dan kalau misalnya teman-teman mau keep in touch sama Pak Aldo, bisa saya sharingkan ya untuk medsosnya Pak Aldo ya. Oke, Pak. Thank you banget teman-teman. Terima kasih Bu Desak, Bu Laila. Sampai jumpa di... Thank you, makasih Pak Aldo. Thank you Bu. Selamat berlibur semuanya. Have a great weekend. Thank you, Angel. Thank you semua. Happy weekend. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Saya edit ya.